Comeback-nya Pecco Bagnaia di Sepang 2025 musim ini. Setelah berminggu-minggu tampil di bawah tekanan dan performa yang naik turun, Pecco Bagnaia akhirnya kembali menemukan cahayanya. Sprint Race MotoGP Malaysia 2025 di sirkuit Sepang menjadi panggung kebangkitan, momen di mana Pecco membuktikan dirinya masih bisa bersaing di level tertinggi, meski musim ini berjalan sangat berat bagi Ducati. Di sprint, Pecco tampil begitu dominan. Sejak start, dia langsung memimpin dan tak tersentuh sampai garis finish. Namun yang menarik, Pecco sendiri tidak sepenuhnya yakin apakah ini benar-benar tanda kebangkitan permanen atau hanya satu momen langka di musim yang penuh teka-teki. Musim ini aneh, kadang luar biasa, kadang sulit dijelaskan, katanya dengan jujur. Kemenangan itu ternyata bukan datang begitu saja. Ducati melakukan perubahan teknis kecil pada Desmosedici GP25, solusi yang sebenarnya sudah pernah dicoba beberapa kali sebelumnya. Tapi dulu tidak memberikan hasil apapun. Entah kenapa, di Sepang justru berhasil. Motor sekarang lebih stabil, terutama saat transisi dari pengereman ke akselerasi, kata Pecco. Sebuah perubahan kecil, tapi berdampak besar untuk menaklukkan tikungan cepat khas Sepang. Meski menang, Pecco juga mengalami drama kecil. Sistem ride height device miliknya rusak setelah lap pertama. Biasanya alat ini membantu saat start dan keluar tikungan. Tombolnya mati, motor nggak bisa turun dan saya kehilangan waktu di trek lurus, ungkapnya. Namun anehnya, tanpa alat itu, motor justru lebih stabil keluar tikungan. Masalah yang seharusnya jadi bencana justru jadi keberuntungan tak terduga. Kemenangan sprint itu membawa kepercayaan diri besar bagi Pecco menuju race utama hari Minggu. Startnya bagus dan sepanjang awal balapan dia mampu bertarung kuat dengan Pedro Acosta untuk posisi 2. Pertarungan keduanya berlangsung intens, beberapa kali Pecco coba menyalip, tapi Acosta lebih kuat di sektor terakhir. Di pertengahan balapan, Pecco masih menjaga ritme dan terlihat stabil. Sayangnya, dengan 3 lap tersisa, drama datang menghantam. Pecco tiba-tiba melebar di tikungan karena ada kebocoran tekanan ban belakang. Momen itu membuatnya kehilangan posisi podium dan harus keluar lintasan. Padahal performanya sebelum insiden itu bisa dibilang sangat menjanjikan. Ducati kemudian mengonfirmasi bahwa masalah berasal dari kebocoran kecil di bagian palpe ban, bukan karena tekanan ilegal, jadi hasil tetap sah, hanya sayangnya podium hilang. Masalah yang dialami Pecco di Sepang memperkuat opini bahwa Desmosedici GP25 adalah motor paling misterius Ducati. Di tangan Marc Marquez, motor ini bisa cepat dan stabil. Tapi di tangan pembalap lain, termasuk Pecco, karakter motornya terasa tidak konsisten, terutama di bagian depan. Beberapa insinyur Ducati bahkan menyebut GP25 seperti dua motor berbeda dalam satu mesin. Menariknya, Pecco tetap berpegang pada prinsipnya. Saya tidak beradaptasi dengan motor. Saya berusaha membuat motor cocok dengan saya, ungkapnya. Filosofi ini menggambarkan Pecco sebagai pembalap teknikal dan perfeksionis yang lebih percaya pada feeling depan ketimbang gaya agresif seperti Marc Marquez. Di tengah rumor bahwa hubungan antara Pecco dan Ducati mulai renggang, balapan Sepang justru menunjukkan bahwa kerjasama itu masih hidup. Pecco berkata, "Kemenangan ini bukan soal saya, tapi soal tim yang terus bekerja keras walau situasinya sulit." Kalimat yang menunjukkan rasa hormat dan kesadaran bahwa musim 2025 bukan musim yang mudah untuk siapapun di dalam garasi merah itu. Balapan Sepang memberi dua sisi untuk Pecco Bagnaia, kemenangan luar biasa di sprint, dan rasa frustasi di main race karena masalah ban. Namun dari dua sisi itu muncul satu pesan penting, bahwa Pecco masih di sini, masih berjuang dan belum menyerah. Mungkin ini belum benar-benar kebangkitan, tapi jelas dari Sepang inilah langkah pertama menuju kembalinya ke performa terbaiknya dimulai.